adalah business analysis plan. Artinya sudah kita punya planning yang detail mengenai aktivitas kita dalam melakukan business analysis. Ini kalau di teman kita di PM, ini outputnya adalah project planning. Sehingga business analysis planning ini biasanya merupakan buku yang berbeda atau dokumen yang berbeda dengan project planning, atau bisa jadi ini adalah bagian dari project planning. Artinya di sini kita menyimpan informasi dari masing-masing solusi, masing-masing produk yang kita sebut dengan backlog. Jadi di sini kita mencatat semua log dari produk. Di sini terkait dengan user story, bisa terkait dengan daftar requirement yang sudah di fulfill dengan suatu produk, elicitation result, di mana confirm elicitation result ini menjadi artinya semua data yang kita butuhkan selama berlangsungnya elicitation ini sudah bisa kita collect. X-nya ini adalah iterasi, artinya kita punya satuan waktu ya, jadi dia punya time span di sini. Kemudian di sumbu Y ini adalah besar effort yang kita harus sediakan untuk mengerjakan project atau mengeksekusi produk dan services kita. Kemudian ada body, yaitu proses kita menggali data tersebut. Pada saat kita sudah mempunyai pemahaman yang sama dengan user atau dengan stakeholder, maka selanjutnya adalah kita melakukan eksekusi dari interview tersebut maupun atau kita menyebarkan kuesioner tersebut. Nah, stakeholder yang layer 4 kita sebut dengan external stakeholder. Sebenarnya stakeholder yang tidak berkaitan dengan project atau produk kita. Sehingga di daftar dari stakeholder tadi yang di awal di stakeholder register, kita bisa klasifikasi baik itu dengan onion diagrams maupun dengan tadi perbandingan antara power dan influence. Elicitations, maka di analisis ini kita perlu juga menentukan pendekatan apa saja yang perlu kita lakukan, yang perlu kita eksekusi dalam melakukan analisa terhadap hasil dari elicitation. Kita sampaikan di sini ada 3 games, ada 3 bentuk games. Yang pertama kita sebut dengan product box. Ya. Di product box di sini adalah hampir sama dengan brainstorming ya. Jadi kita menyatakan ini kita punya produk. Produk ini kira-kira untuk suatu produk yang akan kita create, fitur apa saja nih yang harus kita ada, jabarkan di sini, sehingga hal ini akan memudahkan user untuk melihat kenapa kita harus memasukkan data tertentu, mengapa kita harus memilih dari beberapa pilihan yang ditetapkan dalam prototyping kita. Kapan saja kita akan rilis suatu produk, ada prerequisite-nya apa saja, dan prerequisite ini siapa yang bertanggung jawab untuk menyediakan prerequisite tersebut, sampai dengan produk kita siap dirilis dan dirilis kepada masing-masing user yang sudah ready, masing-masing user yang sudah siap untuk menerima produk kita. Pertanyaan ke-6, ini gampang nih, menarik. Oke, semuanya benar di pertanyaan ini, luar biasa. Tinggal masalah cepat-cepat. Ternyata Pak Denis masih paling cepat. Kita lanjut pertanyaan terakhir.